Shalom. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Pemirsa, puji Tuhan, baik ya. Setelah 1 minggu kita beraktivitas, pusing-pusingan sama kerjaan, sama rutinitas, hari ini kita kembali lagi di sini untuk beribadah bersama. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita, menenangkan hati kita untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Katakan sekali, Yesus, ku cinta Kau. Terima
kasih Tuhan, kami gak akan menyia-nyiakan hari yang Tuhan beri. Terima kasih juga kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami tahu, kami yakin, dan kami percaya ini semua adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan beribadah dengan sepenuh hati kami. Kami akan beribadah dengan penuh sukacita pada hari ini Tuhan. Dan kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Kami akan pulang menjadi lebih kuat. Kami akan pulang menjadi lebih bersukacita karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Segala roh jahat di udara yang mungkin akan mengganggu jalan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya roh Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua menjawab amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Di sini semua bersukacita, amin. Boleh kasih salam kanan kiri, depan belakang. Puji Tuhan. Coba boleh kasih senyumnya ke saya yang bersukacita hari ini. Puji Tuhan. Kita mau seru-seruan bareng dulu ya Bapak Ibu. Alfian, oke Alfian. Senyum kamu semangat sekali. Oke, yuk mari sama-sama kita mau seru-seruan bareng ya. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi.
Puji Tuhan, biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi duka yang harus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya berikan waktu kita beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Di pertengahan tahun ini, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Apakah selama setengah tahun ini capek? Apakah happy-happy aja? Apakah berat? Apakah ringan-ringan aja? Kadang kita bertanya, Tuhan masih nggak sih ada harapan? Tapi lewat pujian ini, biarlah iman kita semakin ditumbuhkan. Walaupun gunung itu gak berpindah, walaupun masalahku masih ada, walaupun masalah kita mungkin kelihatannya gak ada jalan keluarnya, tapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan rencananya selalu indah buat kita. Dan percayalah kalau kita berjalan bersama Tuhan, kekuatan itu pasti ada dalam hidup kita. Sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mana
waktu beberapa saat, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau berdoa sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kita, bisa menjadi rema juga dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan. Walaupun masalah kami masih banyak Tuhan, walaupun gunung kami masih begitu tinggi rasanya Tuhan, terima kasih Engkau selalu ada di samping kami Tuhan. Walaupun nanti mungkin doa kami gak dijawab, mungkin jawaban doa kami gak sesuai apa yang kami harapkan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, kata-Mu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, kata-Mu Tuhan yang setia. Ini iman kami Tuhan. Iman yang aku pegang, kata-Mu Tuhan yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, buat ibadah yang baik, ibadah di mana Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Ibadah di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka kehidupan kami akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang lemah, kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang susah dihiburkan. Kami yang mengalami pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkaryalah di tengah-tengah kami sebebas-bebasnya. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami juga untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman-Mu itu boleh hidup dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan
Kami mau kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Katakan amin. Ya, pagi-pagi kita sudah datang beribadah. Saya percaya Tuhan akan memberkati ibadah kita. Haleluya. Ya, terima kasih buat gembala, ya, para pengurus, Pak Wiwi, ya, di tempat ini yang boleh juga saya bisa melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu berjalan begitu cepat ya. Tadi WL berkata kita sudah ada di pertengahan tahun. Ya, sudah ada di bulan Mei. Bulan lalu kita merayakan Jumat Agung. Coba slide-nya bisa ditampilkan yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, maka saya berikan judul khotbah perjumpaan dengan Tuhan. Katakan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, slide yang kedua berikutnya. Ya. Nah, ada 5 hari raya umat Kristen, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus sorga, lalu nanti ada hari raya Pentakosta. Dan bulan lalu kita merayakan hari raya Jumat Agung. Kalau Natal kan Desember ya Bapak Saudara ya. Lalu bulan kemarin kita merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus itu mati berkorban buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus mati bukan karena dosanya. Tuhan Yesus mati bukan karena kesalahannya, tapi Tuhan Yesus mati itu untuk menanggung, menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus, mulai dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Ada 10 Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus ketakutan, berdoa di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah Bapak Ibu Saudara, saking takutnya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Google, orang ketakutan yang berlebihan, itu pembuluh darahnya bisa pecah dan bisa mengeluarkan titik-titik darah. Nah, itu seperti Tuhan Yesus, dia takut. Sebab itu dia berdoa, Bapak kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan. Sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Ya, akhirnya Tuhan Yesus dipukul, ditangkap, ditinju, disalib dan sebagainya. Betapa menderitanya Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Katakan menebus dosa. Akibat dari dosa itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Dampak di dunia dan dampaknya pada kekekalan. Akibat dosa, anak bisa bunuh ibunya. Akibat dosa, kakek bisa perkosa cucunya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, yang harusnya disayang, dikasihi, itu karena dosa bisa lakukan itu. Oleh sebab itu manusia harus ditebus, dan Tuhan Yesus mati. Itu Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Lalu 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah orang Kristen agak sedikit berbeda dengan orang Israel Bapak Ibu Saudara. Mungkin maknanya bisa mirip sama, tapi berbeda. Bagi kita orang Kristen, Paskah ialah merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Banyak agama di dunia ini, banyak tokoh-tokoh agama di dunia ini, mereka mati tidak pernah bangkit. Tetapi Yesus satu-satunya pemimpin agama, tokoh agama yang mati dan bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara, maka Alkitab mencatat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Coba kita lihat lagi slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Nah, saya akan bacakan, atau kita baca dulu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari
Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Alkitab berkata Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan selama 40 hari, jadi Tuhan Yesus itu mati, bangkit 3 hari kemudian, 40 hari, Bapak Saudara, Tuhan Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab bilang, ia berulang kali, berulang-ulang menampakkan diri. Bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada banyak orang. Kepada Maria Magdalena, kepada Yakobus, kepada Petrus, kepada Thomas, kepada semua rasul, kepada lebih daripada 500 murid sekaligus. Dan berulang-ulang menampakkan diri, berbicara mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara mengenai kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Sebab kerajaan Allah bukan makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu. Jadi Tuhan Yesus bangkit dan dia menampakkan diri. Nah, kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita urut secara kronologis 2000 tahun yang lalu, coba balik lagi slide-nya, Bapak Ibu Saudara. Balik lagi sebelumnya. Nah, ya, Jumat Agung pasca Yesus bangkit, nanti hari Kamis tanggal 29 kita merayakan, orang Kristen itu kenaikan Isa Al-Masih kalau di kalender, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kalau di gereja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita ada di antara Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Kita ada di masa-masa ini, Bapak Saudara, di mana Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Katakan menampakkan diri. Dan murid-murid itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Ya. Nah, coba kita lihat lagi slide yang berikutnya, yang berikutnya lagi satu lagi. Nah, saya akan bacakan ya, ayatnya ada cukup panjang. Sebab, di sini nggak kelihatan, saya lihat di sini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Nah, Kefas ini Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari antara mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Berikutnya, slide berikutnya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Katakan amin. Nah, kitab 1 Korintus ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Dulu namanya Saulus, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab berkata, paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Ayat 9 dikatakan, karena aku yang paling hina daripada semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit menampakkan diri kepada murid-murid secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, salah satunya untuk tidak pergi dan diam di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, 10 hari kemudian, hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun, Bapak Ibu Saudara. Di kitab Kisah Rasul pasal 2, di mana murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka pekerjaan Allah jadi maju. Saya percaya kalau kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka pekerjaan Allah di tempat ini akan makin maju. Katakan amin. Nah, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus di Kisah Rasul, itu pekerjaan Allah makin maju. Petrus yang tadinya takut dan menyangkal Yesus, ketika dipenuhi dengan Roh Kudus,
Dia bersaksi memberitakan firman Allah. Dan Alkitab berkata, sekali bersaksi 3.000 orang bertobat. Kesaksian yang kedua daripada Petrus, 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Ketika pekerjaan Allah makin maju, timbullah penganiayaan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Salah satunya dilakukan oleh orang yang bernama Saulus ini, Bapak Ibu Saudara. Dia mendapatkan surat kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan murid-murid Tuhan Yesus. Karena tadi dia bilang, aku paling hina karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia dapat surat, Bapak Ibu Saudara. Dia dapat otoritas untuk menganiaya, pukulin, penjarain, bahkan bunuh. Dia dapat surat kuasanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus, ya dulu namanya Saulus, ketika dia pegang surat itu, dia sedang berjalan di jalan Damsik, Damaskus. Ketika Paulus ada di jalan Damsik, Damaskus, nah, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam bentuk sinar yang menyerupai matahari, dan sinarnya lebih daripada matahari. Dan sinar itu menerpa mata Paulus, buta matanya, Bapak Ibu Saudara. Bingung, apa ini yang terjadi? Lalu tiba-tiba ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus sudah turun. Jadi Paulus pada waktu itu, dia berjumpa dengan Yesus dalam berjumpa dengan Yesus itu secara roh, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengalami perjumpaan dan mengalami pengalaman supranatural sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami pengalaman spiritual. Dia berjumpa dengan Yesus, matanya buta. Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang tadinya orang ini ingin memenjarakan murid Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk sinar itu, dia balik arah, Bapak Ibu Saudara. Putar balik arah. Yang tadinya ingin menganiaya, memenjarakan, menangkap murid-murid Yesus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia balik arah. Alkitab berkata, dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi rasul yang menulis kurang lebih sepertiga dari Alkitab Perjanjian Baru. Ini Paulus. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dipenuhi dengan mujizat. Sakit sembuh, buta melihat, bahkan mati bangkit dalam pelayanan Rasul Paulus. Yang tadinya ingin menganiaya murid Yesus, jadi hamba Tuhan nih sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Paulus juga dia punya banyak jemaat. Banyak jemaat. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Tesalonika, kepada jemaat di Efesus. Dia menulis kepada banyak jemaat. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Katakan perjumpaan. Kurang kompak. Katakan perjumpaan. Nah, saya mencatat, coba kita buka slide yang berikutnya. Nah, perjumpaan dengan Tuhan, saya mencatat yang pertama itu mengubah hidup kita. Katakan mengubah hidup kita. Iya, Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yang tadi ingin menganiaya murid Yesus, jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Abraham dari tanah Ur Kasdim, dari tanah tempat penyembahan berhala, nggak kenal Tuhan dia, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya. Abraham, dulu namanya Abram, pergilah dari negeri, dari rumah bapamu ibumu, ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Bingung, siapa ini? Ternyata dia ketemu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tanpa pikir panjang, dia keluar dari rumah
keluarganya ini, dia pergi ke tempat yang dia belum tahu. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi bapa banyak bangsa. Ishak, Yakub. Yakub artinya penipu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia lihat Tuhan, dan malaikat Tuhan turun naik, Bapak Ibu Saudara. Dia berjanji sama Tuhan, jika engkau memberkati perjalananku, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, air untuk diminum, maka engkau menjadi Tuhan, seumur hidupku. Jadi hidupnya berubah. Lalu Yakub, namanya diubah menjadi Israel. Yakub itu artinya penipu. Dia tipu mertuanya Laban. Dia tipu kakaknya Esau. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Allah bilang begini, namamu sekarang bukan lagi Yakub, tetapi namamu Israel. Israel itu artinya anak perjanjian. Arti yang kedua, artinya champion, pemenang. Dari penipu, Tuhan rubah jadi pemenang. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita orang Kristen itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Ibadah kita pagi hari ini tanpa perjumpaan dengan Tuhan, maka ibadah kita itu nol besar. Pulang nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau ibadah kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, dalam pujian, dalam doa, saya percaya kita pulang diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan bisa jamah kita, bisa menampakkan diri pada kita, itu di awal ibadah, di akhir ibadah, dan dia juga bisa jamah kita, ubah kita di akhir ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam waktu beberapa jam ini ibadah dari awal sampai akhir, mari kita fokus buka hati, karena Tuhan bisa lawat kita di awal, Tuhan bisa lawat kita di tengah-tengah, Tuhan juga bisa lawat kita di akhir ibadah. Katakan amin. Nama saya Dani, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kenal Tuhan, saya ini pecandu narkoba. Saya menyuntikkan cairan putau ke dalam tubuh saya itu bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah masuk rumah rehabilitasi, saya pernah masuk rumah sakit jiwa. Nah, berarti yang di depan Bapak Ibu Saudara ini adalah lulusan RS jiwa. Bagaimana, kita mau lanjut atau bubar ini ibadah? Ya kan? Iya. Tetapi seperti yang telah kita dengar, bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berubah. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Tahun 98, saya diajak mama saya, Bapak Ibu Saudara, itu pergi KKR. Ayo Dan, kita pergi KKR. Sebenarnya saya nggak suka KKR. Orang saya pemabukan, Bapak Ibu Saudara. Ini sunter ini mainan saya sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya kemari jam 8 lewat sedikit lah, lewat 1-2 menit. Sebenarnya sebelum jam 8 saya udah sampai, saya keliling dulu. Nostalgia, Bapak Ibu Saudara ya. Saya lewatin sunter hijau raya, ya, sunter mas. Nah, mama saya ajak saya ke KKR, 5.000 orang yang hadir. Lalu mama saya bilang begini, Dan, doa Dan sama Tuhan, minta berubah Dan, minta berubah. Sebab mama saya itu sering ketemuin suntikan di kantong celana saya. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya pulang pagi-pagi mabuk begitu, ya, kalau mama saya cuci celana, turunin, diperiksa kantong, suka ada insulin, Bapak Ibu Saudara, suka ada suntikan. Lalu mama saya ajak saya ke KKR, Dan minta berubah Dan, minta diubahkan Dan, minta diubahkan. Doa Dan, doa. Ini di awal ibadah nih, Bapak Ibu Saudara. Saya udah doa, Tuhan begini. Saya kan bingung ya, belum juga tahu berdoa bagaimana. Tuhan, tolong saya, Tuhan, saya mau ibadah, Tuhan tolong saya. Kan capek ya, doa terus juga capek, Bapak Saudara. Saya melek lagi. Mama saya lihat saya lagi, doa terus Dan, ini tangan berubah Dan. Ya doa terus, bagaimana cara belum mulai ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ibadah mulai, pendeta khotbah. Biasa kalau KKR itu ada altar call, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau berubah, siapa yang mau dilepaskan, siapa yang sakit,
Ya siapa yang mau dipulihkan, maju ke depan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Saya maju. Saya ada di tempat-tempat paling depan Bapak Ibu Saudara. Karena yang hadir 5.000 orang, yang maju tuh ratusan orang, banyak Bapak Ibu Saudara. Saya maju di depan. Saya lihat kiri kanan, udah mulai ada yang maju. Udah mulai ada yang maju nih. Saya mulai doa sama Tuhan. Saya doanya begini, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tapi saya nggak rasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mulai buka mata saya. Saya lihat kiri kanan, wih udah banyak. Ada yang stroke, ada yang pakai ranjang rumah sakit Bapak Ibu Saudara, ada yang di kursi roda. Mereka mulai berdoa, nangis, teriak Yesus. Wih, mereka pada berdoa. Saya doa lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya doa terus, Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak rasa Tuhan. Saya buka mata lagi dong. Saya buka mata, saya lihat lagi kiri kanan. Udah ada yang rebah, ada yang nangis, ada yang stroke, angkat tangan susah. Yesus sampai nangis terus. Wih, ada yang rebah sini, rebah sana. Jadi kacau begini ibadah. Ya, saya lihat. Wih. Nah, ada orang-orang rebah pada nangis, orang tua. Saya jadi kesian sama dia. Waktu saya kasihan, timbul belas kasihan di hati saya. Saya mulai doa begini sama Tuhan. Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Tapi jangan lupa, terakhir tolong saya. Saya mulai minta yang terakhir Bapak Saudara. Waktu saya doa begitu Bapak Saudara, saya mengalami pengalaman spiritual sama seperti Paulus. Saya percaya kita semua memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan berbeda-beda. Katakan amin. Saya melihat satu pintu gerbang dari emas, Bapak Saudara. Itu terbuka separuh. Terbuka separuh. Udah terbuka separuh, saya lihat, widih, megah banget. Pengen kayaknya masuk situ. Tapi tiba-tiba ada pribadi di sebelah kiri saya. Dia lihat saya begini. Lalu dia rangkul saya pakai tangan kanan. Lalu saya lihat begini, dia lihat saya. Gitu. Langsung ketika begitu terjadi kontak mata, saya langsung dibawa ke pintu gerbang itu. Waktu saya dibawa ke pintu gerbang itu, ini pengalaman spiritual yang ada di Alkitab Bapak Saudara. Waktu saya mengalami pengalaman itu, saya nangis sejadi-jadinya. Saya menangis bukan karena minta dipulihkan, minta disembuhkan, bukan. Saya menangis karena bilang begini, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Kok saya didahulukan sama Tuhan? Engkau baik banget Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Setelah saya sadar Bapak Ibu Saudara, dengan pengalaman itu, saya buka mata, tinggal sedikit orangnya. Berarti mungkin kejadian itu bisa 20 menit lebih. Karena ratusan orang tadinya. Kok pas saya melek tinggal sedikit. Tinggal sedikit, gue malu juga nih, balik kan. Itu kan gak bisa ya. Di taksi, dulu gak ada kendaraan, belum punya kendaraan. Saya dengan mama saya di taksi, gelap waktu itu. Saya masih nangis terus. Saya masih merasakan, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dan pengalaman itu mengubah hidup saya sampai hari ini. Iya, yang tadinya narkoba Bapak Ibu Saudara, sekarang bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, dipercaya memberitakan firman Tuhan. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Siapa saya ini? Mungkin kalau tahu ini latar belakang narkoba, enggak diundang kali Bapak Ibu Saudara ya. Enggak diundang nih. Kalau latar belakang sekolah pendidikan teologi, MTH, boleh. Doktor teologi, undang, pasti hebat punya ini. Ini tapi ini latar belakangnya dari MS Jiwa, Bapak Saudara ya, alumni lulusan rumah sakit jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah, saya mencatat tadi, coba lihat slide. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan, saya mencatat itu mengubah hidup kita. Katakan mengubah hidup kita. Sebab itu mengapa pentingnya Bapak Ibu Saudara itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan membuat yang tidak percaya atau ragu-ragu itu menjadi percaya. Thomas itu adalah orang yang tadinya nggak percaya. Murid-muridnya sudah ketemu sama Tuhan, lalu dia bilang, kami melihat Tuhan, kami melihat Tuhan. Lalu Thomas, Bapak Ibu Saudara, berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku memegang bekas luka itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini kata Thomas, Bapak Ibu Saudara. Teman-temannya udah bilang, kami lihat Tuhan, kami lihat Tuhan. Harusnya kan pertanyaannya begini, di mana? Kok bisa? Saya mau dong lihat. Kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Thomas bilang, sekali-kali aku nggak percaya. Kamu lihat Tuhan, saya nggak percaya. Sebelum aku lihat luka, sebelum aku pegang luka itu, dan sebelum tanganku aku masukkan ke lambungnya, aku nggak percaya. Jadi ada 3 syaratnya Thomas, Bapak Ibu Saudara. 8 hari kemudian Tuhan Yesus mendatangi Thomas dan berkata, Thomas, lihat, ini aku. Lihat bekas luka pada tanganku. Mari taruh tanganmu di luka itu dan masukkan tanganku, cucukkan tanganmu di lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Lalu Thomas bilang gini, ya Tuhanku, ya Allah. Dia percaya karena dia lihat. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kamu karena melihat aku, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang belum lihat namun percaya. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin kita belum lihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi kita percaya. Sebab itu, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Itu akan membuat kita yang tidak percaya itu akan menjadi percaya. Kalau di gereja, semua percaya semua. Percaya Yesus nasihat, amin. Tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari, orang bisa bimbang, Bapak Ibu Saudara. Bisa. Nah, disitulah iman kita diuji. Apakah kita masih percaya atau enggak? Saya menggembalakan, Bapak Ibu Saudara, tahun ini jalan 18 tahun. Ya, jadi waktu perjumpaan saya tahun 98 dengan Tuhan, itu saya langsung balik arah, sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara. Saya langsung balik arah. Yang tadinya hidup padu, saya mulai balik arah. Tahun 99 saya mengambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya balik arah. Nah, dalam perjalanan dari tahun 99 ke sampai segini, sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, itu kan banyak ujian, pergumulan. Kan jalannya bukan jalan tol, Bapak Ibu Saudara. Jalan bersama Tuhan itu lewatin bukit terjal, lembah, Bapak Ibu Saudara, ya. Gunung tinggi, Bapak Ibu Saudara. Jalan yang berliku-liku, itu ikut Tuhan. Nah, ketika kita ragu, kita lemah. Saya juga beberapa kali, ya nggak sering sih. Saya juga beberapa kali kayaknya, aduh, pengen berhenti aja dari pelayanan nih. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, gembala mau berhenti, gimana jemaatnya? Gembalanya mau berhenti, mundur aja deh. Berat banget nih kayaknya hidup. Begitu kan? Saya percaya di sini semua kuat semua. Di sini saya percaya ya semua luar biasa semua. Ya. Tapi saya beberapa kali berasa pengen berhenti aja kali ya. Nggak cocok kayaknya kok jadi gembala. Berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu Saudara coba jadi gembala. Gitu. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita berat, yang tadinya kita ragu-ragu, itu jadi mantap lagi. Saya kalau lagi lemah, saya masuk kamar doa, saya nyanyi, coba minta Pak Ciki. Saya nyanyi lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Ini mau pengen berhenti pelayanan nih, Bapak Ibu Saudara. Kayak pengen berhenti mundurnya. Saya nyanyi lagu ini, saya ambil gitar.
kemanakah aku dapat pergi? Saya main gitar. Menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kayaknya saya pengen pergi, saudara, tapi ada Tuhan juga di situ. Lalu saya nyanyi lagi, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Saya pengen sendiri kayaknya. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Wah, saya nyanyi, saya masuk dalam hadirat Tuhan, pemirsa. Saya ketemu Tuhan di situ. Keluar dari kamar saya jadi orang yang kuat lagi. Maju lagi, maju lagi. Gitu Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya nggak kuat, yang tadinya ragu-ragu, jadi kuat lagi. Nah, sebab itu betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Alami setiap hari, maka hidup Bapak Ibu Saudara akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Amin. Kalau kita ketemu sama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan setiap hari, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat, bukan jadi orang Kristen yang lemah. Saya percaya di sini kuat semua. Katakan amin. Di tempat lain banyak yang lemah. Kesandung dikit nangis, kena lubang sedikit nggak ke gereja, lupa disyalomin sama gembala, kecewa, nggak ke gereja. Kenapa nih nggak ke gereja? Udah lama nggak ke gereja. Nggak apa-apa, ya, lagi pengen cuti dulu. Katanya cuma karena nggak disalamin. Tapi saya percaya orang yang ketemu Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan, tidak demikian. Katakan amin. Kalau nggak disalamin nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya ikut Tuhan. Itu dari bekas anak narkoba. Saudara bisa bayangkan anak narkoba itu. Sekarang masih lumayan lah ya, baju nggak bersih gitu ya. Dulu semua saya jual-jualin barang untuk dapetin obat itu. Baju saya jual, celana saya jual, sendal semua saya jual. Yang bisa laku dijual, pokoknya dijual. Kira-kira mana ini laku, pasti hilang. Baju kalau laku hilang. Kalau bajunya udah robek-robek, lusuh, kumal, itu nggak laku dijual. Saya mau jual nggak bisa, nggak ada yang mau beli. Saya yang pakai. Seperti itulah keadaan saya di awal-awal ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gabung di ibadah dewasa muda, join di situ. Shalom kok, shalom Ci. Nggak ada yang anggap saya, Bapak Ibu Saudara. Pengen kayak pelayanan, tapi nggak ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Dikasih kesempatan untuk jadi asyir di acara besar pada waktu itu, gabungan Natal di Gelora Bung Karno. Butuh asyir, petugas kantong persembahan itu mungkin 1.000 orang, beserta tim konseling dan lain-lain. Ini semua, wah, saya dapat kesempatan, Bapak Ibu Saudara, jadi asyir. Ibadahnya jam 5 sore, jam 11 sudah datang. Iya, siap-siap dulu Bapak Ibu Saudara, di briefing dulu jalurnya berapa. Wow, baju putih hitam, seneng banget, hati senang. Belum punya dasi, punya duit sedikit beli dasi. Ya, saya lihat dasi. Saya beli yang pertama, dasi bentuknya kapal-kapalan, Bapak Ibu Saudara, perahu. Saya nggak pernah pakai lagi tuh dasi sampai sekarang, malu banget pesan di perahu dasinya, karena nggak belum ngerti. Terus ini kayaknya bagus, saya beli. Gambarnya perahu, Bapak Ibu Saudara ya, perahu ini dasi warna abu-abu. Senang saya.
Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Suruh pelayanan doa pagi, malas, ngantuk. Apakah masih semangat, Bapak Saudara? Ibadah jam 5, jam 11 sudah semangat, senang. Wih, keren, mantap, Bapak Saudara. Apakah udah mulai loyo iman kita, api kita, pertemuan, males. Ya, tapi saya percaya GB Alberta itu bernyala-nyala. Katakan amin. Saya percaya kalau kuasa Roh Kudus turun, maka pekerjaan Allah jadi luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi yang kedua, Bapak Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat yang ragu-ragu menjadi percaya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara, saya nggak berpanjang. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita dapat hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita melayani Tuhan, menggembalakan domba-dombanya, memberitakan Injil, dan menyelesaikan amanat agung. Yang terakhir, Bapak Saudara, saya mencatat membuat kita hidup mengasihi Tuhan. Ya, tapi masih banyak lah sebenarnya. Ini pengalaman di mana Petrus bertemu dengan Tuhan. Petrus yang tadinya bilang, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu itu sudah sangkal aku 3 kali. Nggak mungkin aku berani mati bersama dengan Tuhan. Katanya begitu, Bapak Saudara. Tapi ketika Yesus ditangkap, kabur semua murid-muridnya. Cuman Petrus, dia kabur, tetapi dia masih memperhatikan dari jauh. Bagaimana nih kondisi guru nih? Ternyata dipukul. Ini pasti ntar ngelawan nih. Nggak ngelawan, Bapak Saudara. Dipukul berdarah-berdarah, Bapak Saudara. Lalu ada hamba perempuan bilang, kamu kan temennya. Bukan, saya nggak kenal. Udah, Bapak Saudara. Yesus masih terus dipukul, dianiaya. Lalu ditanya, kamu kan salah seorang dari mereka. Kamu temennya juga kan? Bukan. Kamu satu orang, saya nggak kenal. Orang yang pernah ditolong sama Tuhan. Ibu mertua Petrus sakit demam sembuh. Dari belum apa-apa diangkat dari penjala ikan jadi penjala manusia. Ikut aku, kamu jadikan penjala manusia. Orang yang diangkat sama Tuhan, di satu titik dia bisa sangkal Tuhan. Petrus bilang, saya nggak kenal. Siapa dia? Padahal jelas-jelas kenal, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, jangan ada yang demikian di antara kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Sampai ke 3 kali. Kamu kan temennya juga. Bukan. Alkitab bilang, Petrus mengutuk. Dia bilang bukan sambil mengutuk. Gitu. Lalu Tuhan Yesus lihat Petrus. Petrus lihat Tuhan Yesus, matanya bertatapan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayam berkokok 3 kali. Nangis Petrus. Dan puji Tuhan, Allah itu kasih. Beda Petrus sama Yudas, Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus lihat Tuhan Yesus, itu guru. Lalu Petrus bilang begini sebelum zaman Saudara, aku mau pergi lagi nangkap ikan. Teman-temannya bilang, aku ikut juga bersama dengan engkau. Pergilah mereka nangkap ikan, Bapak Ibu Saudara. Semalam-malaman dia nggak dapat apa-apa. Padahal Tuhan Yesus pernah ngomong sama mereka semua ini, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Senang mereka ditinggalin jalannya, perahunya ditinggalin. Tapi ketika Yesus mati, Bapak Ibu Saudara, 3 hari kemudian bangkit. Dia belum tahu sebenarnya Yesus bangkit itu. Petrus bilang, aku mau nangkap ikan lagi lah. Yang lain ikut. Akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama, Bapak Ibu Saudara. Nangkap ikan lagi. Semalam-malaman gak dapat ikan. Tapi ketika pagi hari, Tuhan Yesus ada di pinggir pantai dan berkata, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Gak ada, karena gak dapat ikan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, niscaya kamu akan dapat.
Ditebarinlah jala di sebelah kanan perahu. Dapat. Dia menangkap sejumlah besar ikan, besar-besar, saudara. Lalu ada temannya yang bilang begini, itu Tuhan. Itu Tuhan. Petrus, ketika dia dengar itu, dia lihat kayak orang tuh euforia, senang. Dia buka bajunya, saudara. Dia pakai pakaiannya, dia berenang ke pinggir pantai itu. Dia ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus bilang begini, iya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka semua. Kalau begitu, kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-domba. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus nanya lagi, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Iya, aku mengasihi kau lebih daripada mereka semua ini. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, ditanya lagi, Simon, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Iya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau lebih daripada semua. Hati Petrus sedih karena ditanyanya sampai 3 kali. Dia nyangkali 3 kali, ditanya sama Tuhan 3 kali. Kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. Kalau kita lihat akhir perjalanan Petrus setelah dia ketemu Tuhan, dan 10 hari, beberapa hari kemudian dia diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka Petrus melayani Tuhan dengan berani. Dia melayani sampai mati, dan akhirnya mati disalib terbalik, saudara. Kenapa Petrus mati disalib terbalik? Sebenarnya dia mau disalibnya seperti biasa, dihukum. Tapi Petrus bilang ini, saya tidak layak mati seperti Tuhan saya. Tuhan saya mati disalib biasa, saya harus lebih hina dari Tuhan saya. Kalau Tuhan saya disalib biasa, saya mau lebih hina, saya mau disalib terbalik. Akhirnya disalibnya terbalik, saudara. Petrus ini. Iya. Saya percaya kita semua di sini adalah bilangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Cinta Kau Yesus, gitu lah. Kita nyanyi, aku mengasihi Engkau, aku cinta Engkau. Tapi coba balik lagi, itu slide yang terakhir. Mengasihi Tuhan itu ada tandanya. Melayani, menggembalakan domba, memberitakan Injil, menyelesaikan amanat. Ada orang diajak melayani, katanya cinta Tuhan, hidup buat Tuhan, prioritas Tuhan, diajak melayani. Ayo Ci, join, bantu pelayanan. Nanti dah, tunggu anak udah gede, saya melayani. Ayo Ci, melayani, anak udah mulai gede. Nanti, tunggu toko udah rame, saya melayani. Ci, toko udah rame, entar tunggu punya 5, saya melayani. Gitu saudara ya. Jadi pelayanannya nanti. Ada orang yang pelayanannya dulu waktu Om doa pagi, dulu waktu Om misi, dulu Om waktu kunjungan ke penjara-penjara, dulu pelayanannya kapan bagi saudara? Dulu. Sekarang gimana Om pelayanannya? Sekarang Om cuti dulu. Gimana saudara ya? Jadi pelayanannya dulu sama nanti. Harusnya kapan Bapak Ibu Saudara? Kurang kencang. Kapan Bapak Ibu Saudara? Sekarang. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat. Udah umur 65, tapi masih kuat, masih bisa jadi berkat buat orang banyak. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Kita kan sering nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyi dulu sebentar ya. Gak apa-apa ya, saya minta waktu 5 menit lagi. Kita nyanyi, coba minta kunci deh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini. Enggak masuk. Coba berjenis. Lagi. Hidup ini adalah, ini baru enak, jadi enak ya, nggak harmonis. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, bilang kiri kanan. Jangan sia-siakan, kiri kanan, bilang jangan sia-siakan waktu. Hidup ini harus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ada orang disurvei, apa tujuan hidup kamu? Rame nih saudara. Paling banyak jawabannya jadi orang kaya. Apa tujuan hidup kamu? Jadi orang kaya om. Mau jadi tiktokers, gamers, youtubers, mau usaha, mau kerja, yang penting jadi orang kaya. Jadi tujuan yang pertama yang paling banyak itu jadi orang kaya, Pak Ustaz. Yang kedua, tujuan hidupnya, apa tujuan hidup kamu? Saya mau jadi orang yang terkenal. Saya bikin konten, goyang-goyang sedikit, yang penting viewernya banyak. Saya mau jadi orang terkenal. Jadi tujuannya yang pertama jadi orang kaya, yang kedua jadi orang terkenal. Yang ketiga, apa tujuan hidup kamu? Apalagi kalau ada pilkada yang beberapa waktu lalu, saya mau jadi orang berkuasa, keluar uang ratusan miliar nggak masalah, yang penting saya pegang kekuasaan. Ada yang tujuan hidup jadi orang kaya, ada yang tujuan hidup jadi orang terkenal, ada yang tujuan hidup jadi orang berkuasa. Yang mana yang paling benar Pak Ustaz? Yang mana paling benar? Tujuan hidup jadi orang kaya, tujuan hidup jadi orang berkuasa, atau tujuan hidup jadi orang mana yang paling benar Pak Ustaz? Mana yang benar? Semua sia-sia Pak Ustaz. Salomo dia bilang itu, terkenal iya, kaya iya, punya kuasa iya. Dibilang semua sia-sia. Seperti orang menjalin angin, nggak dapat apa-apa sebenarnya. Mari Bapak Ustaz, ya, dalam waktu yang singkat ini, mari kita mau hidup melayani Tuhan. Iya, ambil saudara kesempatan ini. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, layani Tuhan. Kita nggak tahu hidup orang, usia orang kita nggak tahu. Sebab syarat mati nggak harus sakit kan? Syarat mati itu nggak harus tua. Tapi kalau kita hidup hari ini bisa beribadah, ini artinya Tuhan lagi bicara kepada Bapak Ibu Saudara, memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk ambil kesempatan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu lemah dulu, tunggu nggak bisa jalan dulu. Dikunjunginlah sama pendeta. Pak, kalau saya sembuh, saya mau melayani. Udah nggak bisa apa-apa Bapak Saudara. Kalau saya sembuh, saya mau melayani. Pertanyaan, kalau dia sembuh, menurut Bapak Ibu Saudara, dia melayani nggak? Belum tentu jawabannya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang pasti belum tentu. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita lagi ini dan cerita yang lain. Ada dua cerita. Ada 10 orang kusta, ada di pinggir kota. Anak Daud kasihani kami, anak Daud kasihani kami. Ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, pergilah ke dalam kota, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya, kamu sembuh. 10 orang ini Bapak Ibu Saudara, pergilah ke dalam kota. Di tengah jalan, Alkitab bilang 10-10-nya tahir sembuh Bapak Ibu Saudara.
Kenapa 1 orang ya? Iya, 10 orang sembuh. Yang semua pada kaget, ih kita sembuh. Yang 1 dia balik sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kamu siap. Thank you, terima kasih Tuhan. Dari 10 cuma 1 yang balik. Yang 9 kemana Bang Saudara? Hah? Ini kan orang kusta nggak boleh di dalam kota, nggak boleh bergaul, nggak boleh menikmati fasilitas. Ketika sembuh, wah asik, kita ke diskotik lagi, gitu kan? Orang kalau nggak datang sama Tuhan, nggak menyerahkan sama Tuhan hidupnya, dia pasti menyerahkan hidupnya kepada keduniawian. Nomor 1, ya. Saya berdoa biarlah kita bilangan orang yang 1 itu dari antara miliaran orang di dunia, kita mau datang kembali sama Tuhan. Katakan amin. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita mahasiswa teologi ya. Kalau mahasiswa teologi itu ada yang namanya pelajaran homiletik. Jadi pelajaran ilmu berkhotbah. Jadi karena mahasiswa ini juga belum sering khotbah, dia belajar nih, praktek. Ada teman-temannya yang dengar, ada dosen-dosen penilai di belakang. Lalu dia maju, bagus saudara. Dia maju bawa catatan. Shalom, semua bilang shalom. Hari ini saya akan berkhotbah tentang. Dia cari catatannya, nggak ketemu karena dia takut, nervous, bagus saudara, gugup. Hari ini saya akan berkhotbah tentang, mana catatannya, nggak ketemu. Lalu dia bilang gini, maaf Bapak Ibu Saudara, hari ini saya nggak tahu mau khotbah tentang apa. Tuhan Yesus memberkati, dia turun. Ketika dia turun, dosennya bilang, ya ini mah merah nilainya, ya kan? Udah mau dikasih merah. Teman-temannya bilang begini, Pak, kasih Pak kesempatan 1 kali lagi. Ini mahasiswa ini Pak, kalau di mes, dia paling rajin. Kalau komsel, dia paling banyak bawa jiwa-jiwa Pak. Dia memenangkan jiwa paling banyak. Coba kasih Pak kesempatan sekali lagi. Dikasihlah kesempatan sekali lagi. Pas dia maju dengan shalom, semua bilang shalom. Dia cari lagi nggak ketemu karena gugup. Siapa di sini yang tahu saya mau khotbah tentang apa? Karena ini semua teman-temannya semua mahasiswa, dia bilang tahu, sudah tahu, puji Tuhan. Kalau sudah tahu, saya nggak perlu khotbah lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dia turun, wah ini mah merah beneran. Udah mau dikasih merah. Teman-temannya bilang kasih Pak kesempatan sekali lagi. Oke, saya kasih kesempatan sekali. Dia maju lagi, baik saudara. Shalom, semua bilang shalom. Dia cari lagi, nggak ketemu. Wah, dia bingung. Siapa di sini yang sudah tahu saya khotbah tentang apa? Yang belah sini bilang sudah tahu. Siapa yang belum tahu? Sebelah sini bilang belum tahu. Kalau begitu, yang sudah tahu beritahu yang belum tahu. Tuhan Yesus turun, Ustaz. Pas turun, dosennya dijamah Tuhan, Saudara. Dosennya bilang begini, khotbah yang paling bagus yang pernah saya dengar. Khotbah yang paling bagus. Khotbah yang paling bagus. Dikasih nilai bagus ini orang. Dia dapat rema itu dosen. Beritahu yang belum tahu. Siapa di sini yang sudah tahu kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Siapa yang sudah tahu? Angkat. Yang sudah tahu semua. Beritahu kepada yang belum tahu, yang ada di luar sana. Amin Bapak Saudara. Iya dong. Beritahu kasih Allah supaya lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, ku terhubung denganmu. Biarlah kita mau terhubung dengan Tuhan. Biarlah kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu pasti akan mengubah hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita yang tidak percaya, kita yang ragu-ragu menjadi percaya. Dan perjumpaan dengan Tuhan membuat kita dapat hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil dan menyelesaikan amanat Allah. Ku terhubung denganmu, selalu
Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami tahu orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Kau sendiri yang mengubah kehidupan kami. Kau sendiri yang memakai hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan membuat kami yang tidak percaya, membuat kami yang ragu-ragu itu menjadi percaya. Dan perjumpaan dengan Tuhan membuat kami dapat hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan menyelesaikan amanat agung. Biarlah bukan kuat dan bukan gagah, tetapi Roh-Mu lah yang bekerja di tengah-tengah kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka boleh membuka hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati gereja-Mu GB Alberta di tempat ini berlimpah, limpah. Kau memakai semua pengurus, Kau memakai semua para pelayan sampai jemaat anak muda sekolah minggu. Biar semua diurapi oleh Tuhan. Biarlah lewat hidup umat-Mu di tempat ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari bagi saudara angkat kedua tanganmu, minta kuasa Roh Kudus, minta. Oh ralamataka ralabalabalabalabalabalabal. Bapa, hamba mau berdoa, biarlah turunlah kuasa Roh Kudus atas mereka, memenuhi kehidupan mereka, membuat mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah mereka mengambil keputusan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan pendeta Doni. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan untuk boleh maju ke depan. Juga kepada yang membacakan pengumuman, saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta dengan penuh kasih saudara Niko untuk kita dalam doa persembahan. Terima kasih atas kesempatan-Mu ya Bapak, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi atau yang tidak memberi ya Bapak, berkati supaya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kalau ya, puji Tuhan. Kalau hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Dan sebelum saya membacakan beberapa warta, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini? Tidak ada, puji Tuhan. Untuk kesetiaan setiap jemaat yang ada. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang sudah melayani hari ini dalam kebaktian umum. Dan Tuhan Yesus juga memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk Komsel Pemuda diadakan di minggu ini ya, hari ini jam 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Ibu Nata Sutejo. Jadi untuk para pemuda jangan lupa setelah ibadah ini jangan pulang. Mungkin PDP Paulus mau ajak makan bersama sebelum diadakan Komsel Pemuda ya. Jadi habis makan nanti jam 11 ikut Komsel Pemuda. Dan jemaat wanita juga diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 27 Mei, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Ibu-ibu jangan lupa hadir hari Selasa jam 10 pagi.
Untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan hari Kamis ini tanggal 29 Mei jam 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Redikson Sidabalok. Dan untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus juga akan disertai dengan perjamuan kudus dan ramah tamah. Ingat ya, bukan jam 8 tapi jam 10 pagi. Kita juga bisa bergabung bersama dalam benteng doa GBI Alberta yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini juga terbuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat. Mungkin ada teman, keluarga kita, tetangga kita yang mau bersama-sama mengikuti benteng doa dengan senang hati. Kami mengundang untuk sama-sama kita mengikuti benteng doa ini untuk saling menguatkan di dalam setiap doa-doa kita. Kaum muda juga diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Untuk hari Sabtu tanggal 31 Mei akan diadakan acara kebersamaan. Seluruh jemaat diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 1 Juni jam 8 pagi. Balik lagi ya, jam 8, bukan jam 10. Jam 10 hanya untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Dan para orang tua juga diharapkan bisa membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Untuk keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Barnabas Darren yang merupakan jemaat EYT ya. Mungkin hari ini nggak hadir ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga jangan lupa tetap satukan hati. Kita berdoa setiap malam jam 9 malam. Jadi nggak perlu datang ke gereja, tapi dimanapun kita berada, sempatkan jam 9 malam kita bersatu hati, kita berdoa untuk bangsa negara, untuk gereja kita, untuk mungkin yang kita tahu juga ada pergumulan di antara saudara-saudari kita ikut doakan. Jangan bosan-bosan juga kita bisa mengajak teman-teman kita, mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita yang belum punya tempat beribadah yang tetap, bisa bersama-sama datang beribadah di tempat ini. Dan kita juga bisa mengikuti setiap kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan setiap hari Sabtu. Juga untuk para pelayan ya, bisa diingatkan kembali melalui warta digital ini untuk setiap tugasnya. Itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Ya, kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri, dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Yang menjadi kekuatan kami dalam kami melalui hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Kami tahu Tuhan, mungkin setelah kami berdoa masalah kami tidak selesai begitu saja, tapi kami yakin percaya Engkau yang akan menolong kami senantiasa. Engkau yang setia menyertai kami, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi.
Oh Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau, untuk tetap memandang hanya kepada wajah Engkau saja. Biarlah ajar kami untuk tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini, pagi ini kami bisa datang ke tempat ini untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, maka kami yakin percaya Tuhan, maka Engkau sanggup mengubah hidup kami. Bahkan biarlah Tuhan, kami juga yang sudah mulai ragu, kalau api kami mulai padam, biarlah Engkau juga yang membuat kami tetap percaya. Amin. Dan iman kami kembali diteguhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami juga boleh belajar untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar dengan rendah hati melayani Engkau. Bahkan kami juga mau mengabarkan kebenaran Injil-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Engkau. Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dani Wijaya yang sudah Engkau utus pagi ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang tambah-tambahkan hikmat kepada beliau di dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan, khususnya dia sebagai seorang gembala. Biarlah Engkau semakin memperlengkapi beliau di dalam mengembalakan setiap jemaat-jemaat yang Engkau percayakan padanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati untuk pelayanan mereka, untuk studi mereka. Biarlah Engkau juga yang buat berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami. Kalau mungkin beberapa hari belakangan ini beliau mengalami kesakitan karena sarafnya terjepit, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup menguraikan setiap saraf-saraf yang bermasalah. Engkau yang sanggup memulihkan, memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang baru hari lepas hari kepada Ibu Gembala kami. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk kedua anaknya, kedua mantu dan keempat cucunya Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Ketika mereka berjalan bersama Engkau, maka Engkau juga yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang mungkin pagi ini tidak bisa hadir. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, kami juga percaya Engkau yang sanggup melawat, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sudah undur Tuhan. Biarlah Engkau juga yang kembali teguhkan mereka, sehingga mereka juga boleh punya kerinduan kembali untuk hadir bersama-sama kami kembali di ibadah minggu yang akan datang. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang turut campur tangan sehingga ibadah pada hari Kamis ini bisa berlangsung dengan baik, dan setiap jemaat Engkau ingatkan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, datang beribadah. Dan kami juga percaya setiap kami yang datang tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi boleh mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Bapak, kami juga bersyukur untuk saudara kami, saudara Darren yang berulang tahun pada tanggal 31 ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati, sertai anak ini Tuhan, di dalam studi dia, di dalam setiap rencana yang sudah dia buat Tuhan. Biarlah Engkau juga yang dampingi dia, Engkau sertai supaya setiap apapun yang dia cita-citakan, kalau dia kerjakan di dalam Engkau, maka semuanya bisa tercapai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, kami percaya Engkau sendiri yang akan sertai setiap langkah kami, hingga kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.